Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman masih bersemangat ya untuk belajar SPSS. Pada video kali ini kita akan mencoba tutorial pengujian hipotesis menggunakan program SPSS. Yang akan kita lakukan kali ini yaitu pengujian non-parametrik. Ya, dalam kasus ini nanti kita akan mencoba pengujian korelasi Spearman. Oke, sebelumnya teman-teman perlu pahami terlebih dahulu apa itu analisis non-parametrik. Analisis non-parametrik itu merupakan analisis yang tidak menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, standar deviasi, varian, dan juga tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Analisis non-parametrik ini dapat digunakan sebagai alternatif pengganti untuk analisis parametrik yang mana didapatkan distribusi datanya tidak normal. Jadi, ketika kita menemukan data terdistribusi normal, kita bisa menggunakan analisis parametrik. Namun, jika datanya nanti ditemukan datanya tidak normal, maka kita bisa menggunakan analisis non-parametrik. Ya. Contohnya, semisal pada video sebelumnya, pada analisis korelasi Pearson ya, di mana kita menggunakan analisis parametrik ya. Namun untuk video kali ini, untuk analisis non-parametriknya kita menggunakan korelasi Spearman. Jadi ketika nanti datanya itu terdistribusi normal, kita menggunakan analisis parametrik yaitu korelasi Pearson. Namun jika datanya tidak terdistribusi normal, kita menggunakan analisis non-parametrik yaitu analisis korelasi Spearman. Oke, langsung saja kita coba ke contoh kasusnya ya. Seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang hubungan pemahaman konsep dengan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi cahaya. Mahasiswa tersebut ingin mengetahui keeratan hubungan antara pemahaman konsep dengan kemampuan pemecahan masalah siswa, serta ia juga ingin melakukan pengujian signifikansi dua sisi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan atau tidak antara dua variabel tersebut. Adapun data hasil penelitian itu disajikan pada tabel 1. Bantulah mahasiswa tersebut untuk menganalisis datanya menggunakan program SPSS. Oke, teman-teman bisa cermati, di bawah ini ada tabel 1, data hasil penelitian mahasiswa tersebut. Untuk jumlah sampelnya yaitu 40 siswa, variabel yang digunakan yang pertama yaitu pemahaman konsep, dan yang kedua adalah kemampuan pemecahan masalah. Variabel pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah bisa teman-teman lihat di sini datanya berupa angka tanpa koma. Oke, langsung saja untuk melakukan analisisnya kita masuk ke program SPSS di bagian statistik data editor. Yang pertama kita lakukan, kita coba definisikan variabel pemahaman konsep dan juga kemampuan pemecahan masalah siswa di bagian variabel view. Jadi teman-teman bisa klik variabel view di bagian kiri bawah. Kita coba definisikan variabel yang pertama yaitu pemahaman konsep. Oke. Untuk tipe datanya yaitu numerik ya, karena data pemahaman konsep berupa angka. Bagian width ini tidak saya rubah, masih sama seperti defaultnya SPSS. Untuk desimalnya di sini kita ganti 0 karena kita ketahui dari tabel 1 data pemahaman konsepnya angka tanpa koma ya. Kemudian setelah itu kita klik OK. Untuk bagian label bisa teman-teman isi, bisa juga dikosongi. Untuk kali ini saya coba kosongi saja. Untuk bagian value, ini kita pilih none, missingnya none, kolom dan align-nya masih sama seperti defaultnya SPSS, tidak saya rubah. Untuk bagian measure-nya, di sini kita pilih scale. Oke, setelah itu kita coba definisikan variabel yang kedua, yaitu kemampuan pemecahan masalah. Di sini saya coba tulis pemecahan masalah saja ya. Pemecahan masalah. Oke, untuk tipe datanya sama, numerik, width-nya tidak saya rubah, di sini desimalnya saya ganti 0, kemudian kita klik OK.
Untuk label saya kosongi saja di sini. Value-nya non, missing-nya non, kolom align-nya tidak saya rubah. Untuk bagian measure-nya kita pilih scale. Setelah kita definisikan variabel pemahaman konsep dan pemecahan masalah di bagian variabel view, maka kita akan coba inputkan data pemecahan masalah dan juga pemahaman konsep di bagian data view. Kita klik pojok kiri bawah ya, ada data view, kita klik. Kemudian di sini akan kita coba inputkan data pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Kita masuk ke backward-nya terlebih dahulu. Ya, kita coba copy paste kan. Ini saya coba langsung copy paste-kan semua saja. Pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Ctrl C, kemudian kita bawa ke SPSS bagian data view, kita klik Ctrl V. Ya. Setelah kita inputkan data pemahaman konsep dan pemecahan masalah di bagian data view, maka kita akan coba terlebih dahulu mengecek datanya terdistribusi normal atau tidak ya. Jika nanti datanya itu terdistribusi normal, maka kita gunakan analisis parametrik yaitu korelasi Pearson. Namun, jika nanti datanya tidak normal, kita gunakan analisis non-parametrik, yaitu analisis korelasi Spearman. Oke, langsung saja kita coba cek untuk uji normalitasnya. Kita klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian cari Explore. Ya, untuk data pemahaman konsep dan pemecahan masalah bisa kita Ctrl A, kita masukkan saja di bagian dependent list semua saja. Kemudian kita pilih Plot. Bagian Blogspot kita pilih None. Untuk normality plot with test-nya jangan lupa teman-teman centang karena inilah letak dari uji normalitasnya. Kemudian setelah itu klik Continue dan klik OK. Seperti biasa kita dibawa masuk ke bagian Output Statistic Viewer-nya. Teman-teman bisa scroll ke bawah atau menggunakan panel yang ada di sebelah kiri. Di sini saya langsung gunakan panel sebelah kiri saja. Bagian Test of Normality ini saya coba klik. Ya, kita dibawa masuk ke tabel Test of Normality ya. Seperti biasa, teman-teman bisa lihat ada Kolmogorov-Smirnov, ada juga Sapir-Whorowitz. Di sini semisal kita menggunakan Sapir-Whorowitz, teman-teman bisa cermati bagian signifikansinya ya. Jika teman-teman menggunakan Kolmogorov-Smirnov juga teman-teman bisa cermati bagian signifikansinya. Oke, misal di sini kita coba gunakan Sapir-Whorowitz saja. Untuk pemahaman konsep, signifikansinya yaitu 0,033. Nilai ini itu lebih kecil dari 0,05. Maka data pada variabel pemahaman konsep itu tidak terdistribusi normal. Oke, untuk signifikansi pemecahan masalah yaitu 0,001. Nilai ini juga lebih kecil dari 0,05. Maka kita bisa ketahui bahwa variabel pemecahan masalah datanya itu tidak terdistribusi normal. Ya, karena di sini variabel pemahaman konsep maupun pemecahan masalah datanya tidak terdistribusi normal, maka kita bisa gunakan analisisnya yaitu analisis non-parametrik. Dalam kasus ini kita coba analisis korelasi Spearman. Oke, ya. Untuk seandainya di sini ya, untuk pemahaman konsepnya normal, pemecahan masalah tidak normal, maka kita juga tetap menggunakan analisis non-parametrik ya. Namun jika kedua datanya, misalkan pemahaman konsep normal maupun pemecahan masalah juga normal semuanya, dua-duanya normal, maka kita gunakan analisis parametrik. Jika ada salah satu yang tidak normal saja, maka kita gunakan non-parametrik. Karena dalam kasus ini ya, hasil test of normality-nya jelas dua-duanya ini tidak normal, maka kita langsung saja menggunakan analisis non-parametrik yaitu korelasi Spearman. Bagaimana cara untuk melakukan analisis korelasi Spearman? Ya, sebelum kita melakukan analisis korelasi Spearman, teman-teman bisa ketahui terlebih dahulu bahwa
Korelasi Spearman itu merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Analisis ini itu tidak mensyaratkan data terdistribusi normal. Jadi, analisis korelasi Spearman ini bisa digunakan sebagai alternatif pengganti ya untuk mencari hubungan ya jika datanya tidak terdistribusi normal. Oke, jadi untuk kali ini kita akan melakukan analisis korelasi Spearman. Caranya klik Analyze, kemudian pilih Correlate ya, kemudian cari bivariate ya. Untuk variabel pemecahan masalah maupun pemahaman konsep, ini kita Ctrl A, kita masukkan menggunakan tanda panah di bagian variabel. Sedangkan untuk correlation coefficient ya, di sini kan Pearsonnya tercentang ya. Ini centangnya kita hilangkan, kemudian kita ganti centang bagian Spearman. Ya, saya ulangi ya, karena datanya tadi kan tidak terdistribusi normal, maka kita lakukan analisis non-parametrik. Sehingga pada bagian correlation coefficient ini kita pilih Spearman ya, Spearman-nya jangan lupa dicentang. Untuk test of significance-nya detail ya, ini untuk flag significant correlation sudah tercentang. Setelah itu kita klik OK. Oke. Kita dibawa masuk lagi ke output statistic viewer. Teman-teman bisa scroll ke bawah atau gunakan panel yang sebelah kiri. Di sini saya gunakan panel sebelah kiri. Untuk bagian non-parametric correlation kita klik. Ya, kita dibawa masuk ke tabel correlation. Ya, di sini ada Spearman rule ya. Variabelnya pemahaman konsep. Di sini pemecahan masalah ya. Atau yang di sini bagian bawah pemecahan masalah pemahaman konsep. Ada correlation coefficient ya. Ini nilainya adalah 0,814, terus ada signifikansi detail. Nilainya adalah 0,000 ya. Teman-teman perlu ingat kembali, sudah saya jelaskan di video sebelumnya di bagian analisis korelasi Pearson. Jika nilai koefisien korelasinya ya, dalam kasus ini koefisien korelasi Spearman-nya mendekati 1 atau min 1, maka hubungan antara variabelnya itu semakin erat. Namun, jika nilai correlation koefisiennya ini mendekati 0, maka hubungannya itu semakin lemah. Oke, untuk lebih jelasnya, teman-teman coba copy paste kan ya untuk data hasil output statistic viewer ini ke Word. Nanti kita bisa tambah beberapa catatan di sana ya. Yang pertama kita kembali ke test of normality, kita coba kopikan dan pastekan di Word. Ini klik copy, kemudian kita buka Word-nya, kita pastekan di bagian Word-nya di uji normalitasnya. Ya, ini seperti sebelumnya ya, di awal saya tuliskan nama ujinya yaitu analisis korelasi Spearman biar tidak lupa. Oke, untuk hasil uji tes normalitasnya di sini sudah sengaja saya beri warna kuning supaya lebih mudah untuk melihatnya. Ya, untuk signifikansi di sini kita lihat ya bahwa pemahaman konsep pemecahan masalah ini kedua-duanya kurang dari 0,05, maka datanya tidak terdistribusi normal semuanya. Sehingga kita gunakan analisis non-parametrik yaitu korelasi Spearman. Untuk output SPSS korelasi Spearman di bagian non-parametriknya juga jangan lupa teman-teman copy paste kan. Ya, ini bagian correlation, copy, kemudian kita masuk ke Word, ya kita pastekan untuk correlation-nya. Ya, di sini untuk correlation coefficient saya beri warna hijau, untuk signifikansi total saya beri warna kuning, nanti supaya lebih mudah untuk melihat dan tidak keliru ya. Dari korelasi antara pemahaman konsep dengan kemampuan pemecahan masalah, itu didapat nilai koefisien korelasi Spearman-nya sebesar 0,814.
Ya, teman-teman lihat nilai koefisien korelasi Spearman ini mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pemahaman konsep dengan kemampuan pemecahan masalah itu adalah erat dan positif, atau istilahnya adalah positive correlation. Oke, selanjutnya kita coba untuk menarik kesimpulan ya. Untuk menarik kesimpulannya, yang pertama jangan lupa tuliskan hipotesisnya ya. H0-nya itu adalah tidak ada hubungan antara pemahaman konsep dengan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi cahaya. Untuk H1-nya itu ada hubungan antara pemahaman konsep dengan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi cahaya. Setelah kita tuliskan hipotesisnya, kita perlu mengingat kembali kriteria pengujiannya ya. Kriteria pengujiannya, jika signifikansinya lebih besar sama dengan 0,05 maka H0-nya diterima. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Setelah itu kita coba tarik kesimpulan. Kita lihat di bagian output SPSS tadi, signifikansinya adalah 0,000 yang saya beri warna kuning. Oke, ini saya coba scroll ke atas lagi. Yang saya beri warna kuning di sini, nilai signifikansi tutilnya adalah 0,000. Nilai ini jika dibandingkan 0,05, nilai ini tuh lebih kecil. Ya, jadi 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga berdasarkan kriteria pengujian H0-nya kita tolak. Ketika H0 kita tolak, maka H1-nya kita terima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pemahaman konsep dengan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi cahaya. Oke, untuk hubungannya seperti apa ya? Hubungannya itu adalah erat dan positif. Oke, kita sudah selesai melakukan analisis non-parametrik menggunakan korelasi Spearman, dan juga kita sudah mengcopy-pastekan data-datanya dan membuat kesimpulannya. Setelah itu, jangan lupa ya teman-teman save ya semua data yang sudah teman-teman inputkan di bagian data editor ya. Di sini masih untitled 1 belum di save, maka kita klik file, save as ya. Kemudian pilih folder di mana teman-teman mau menyimpan. Terus di sini kita beri nama uji korelasi Spearman ya. Saya kasih dalam kurung aja non parametrik ya, biar nanti lebih mudah ya. Oke, untuk tipe filenya SAV, kemudian kita pilih save. Otomatis di sini sudah berubah uji korelasi Spearman ya, dalam kurung non parametrik. Untuk output statistik viewer-nya juga jangan lupa teman-teman simpan. Pilih file, save as, kemudian pilih folder di mana teman-teman mau menyimpan, beri nama file output uji korelasi Spearman dalam kurung non parametrik. Oke. Untuk tipe filenya adalah SPV, kemudian kita klik save. Untuk word-nya juga jangan lupa teman-teman simpan ya. Oke. Sebelum saya akhiri ya, di sini kesimpulannya dari penelitian mahasiswa tersebut yaitu ada hubungan antara pemahaman konsep dengan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi cahaya. Terus keeratan hubungannya itu adalah hubungan antara pemahaman konsep dengan pemecahan masalah siswa itu adalah erat dan bernilai positif. Oke, semoga video yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.